Selamat pagi pemirsa, kami memiliki sejumlah informasi terkini terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah. Sebanyak 31 sandera Israel yang tersisa di Gaza dinyatakan tewas. Hal ini dikatakan oleh Kepala Juru Bicara Militer Israel, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam sebuah konferensi pers pada Selasa 6 Februari 2024. Kabar ini menambah kesedihan di Israel dan meningkatkan tekanan pada pemerintahan Perdana Menteri Netanyahu untuk memprioritaskan kembalinya tawanan yang tersisa. Pihak IDF pun telah menghubungi keluarga sandera tersebut dan mengabarkan mengenai kondisi para sandera yang tewas. Hagari juga mengatakan ada 136 sandera yang masih ditahan di jalur Gaza. Washington selama berminggu-minggu telah mengupayakan kesepakatan yang sulit dicapai, yakni untuk menjamin pembebasan sandera yang tersisa di antara mereka yang diculik oleh Hamas dalam serangan pada 7 Oktober. Kesepakatan ini sebagai kunci untuk membuat kemajuan dalam tantangan yang lebih luas, seperti pemerintahan di Gaza pasca perang. Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, mengatakan Doha telah menerima tanggapan positif dari Hamas terhadap rencana gencatan senjata tersebut. Perdana Menteri berbicara bersama Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yang kembali memulai tur krisis di Timur Tengah. Blinken mengatakan dia akan menyampaikan tanggapan Hamas mengenai kesepakatan penyanderaan ke Israel pada Rabu hari ini dan menyebutnya penting untuk semua pihak bergerak maju. She will translate for me. تمام هاي هلا اوكي Welcome. اوكي تمام تمام Hamas menegaskan tujuan utama mereka adalah membebaskan warga Palestina yang ditahan di Israel sebanyak mungkin. Pejabat senior Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan ini adalah salah satu poin utama perdebatan dalam kemungkinan kesepakatan dengan Israel. Ia menjelaskan para sandera tersebut ditahan di penjara-penjara Israel. Hama juga membeberkan setidaknya jumlah sandera itu mencapai ribuan orang. Mengutip Reuters pada Rabu 7 Februari 2024, Hamad menyebut Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu berusaha membuat semua orang percaya bahwa Israel telah atau akan meraih kemenangan. Ia menduga ini dilakukan Netanyahu untuk mempertahankan pemerintahan koalisinya. Meskipun beberapa warga Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel telah merencanakan atau melakukan tindakan kekerasan, banyak di antara mereka adalah perempuan dan anak di bawah umur yang ditahan dengan tuduhan yang tidak terlalu serius. Yang lainnya ditahan melalui undang-undang penahanan administratif yang menurut kelompok hak asasi manusia Israel digunakan secara luas untuk memenjarakan warga Palestina di wilayah pendudukan tanpa tuduhan atau pengadilan. Israel telah menangkap dan merangkap ribuan warga Palestina di wilayah pendudukan tersebut sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober tahun lalu. خارج سجون الاحتلال اسيراتنا خارج. Kita beralih mengenai informasi Houthi Yaman.
Pemimpin kelompok Houthi di Yaman yang bersekutu dengan Iran mengatakan pada hari Selasa kemarin bahwa kelompok tersebut akan semakin meningkatkan jika serangan Israel terhadap Gaza tidak berhenti. Dalam pidatonya yang disiarkan di televisi, Abdul Malik Al-Houthi mengatakan kelompok tersebut akan berusaha untuk meningkatkan eskalasinya jika agresi dan kebrutalan terhadap Gaza tidak berhenti. Ia juga menyebut akan terus melakukan serangan rakyat Palestina. Maksud kami akan melakukan serangan jika rakyat Palestina tidak diberi bantuan dan juga obat-obatan. Kelompok tersebut menembakkan rudal angkatan laut ke dua kapal di Laut Merah pada hari Selasa kemarin. Serangan ini menyebabkan kerusakan pada Star Nasya milik Yunani dan juga kapal Morning Tide milik Inggris. Juru bicara Yahya Sarya mengidentifikasi kapal milik Yunani, Kepulauan Marshall, yang mendanai Star Nasya sebagai milik Amerika. Kapal itu membawa batu bara AS ke India, menurut pelacakan pelayaran laut. Kelompok Houthi yang menguasai ibu kota Yaman dan wilayah terpadat penduduknya telah menyerang pelayaran internasional di Laut Merah sejak November tahun lalu. Serangan ini mereka lakukan sebagai solidaritas terhadap Palestina yang berperang dengan Israel. Langkah ekstrim Houthi ini turut memicu serangan balasan dari AS dan Inggris sejak bulan Januari. Serangan-serangan tersebut mengganggu perdagangan maritim di salah satu koridor tersibuk di dunia. Perusahaan-perusahaan pengangkutan pun terpaksa mengubah rute di sekitar Tanjung Harapan untuk menghindari terusan Suez yang menjadi titik serang Houthi. حياكم الله. أرحب بكم جميعا وفي المقدمة الآباء العلماء الأجلاء في هذه الذكرى المؤلمة. الرحيم ولله عاقبة الأمور. مساندة من القوات الصاروخية اليمنية. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang diplomat senior Amerika Serikat mengatakan Iran telah terang-terangan membantu Houthi untuk menentukan kapal mana yang menjadi target mereka di Laut Merah. Utusan khusus AS untuk Yaman, Tim Lander King, menyebut Iran bersekongkol dengan Houthi dengan cara berbagi data intelijen. Iran juga membantu mereka menargetkan kapal-kapal mana yang lebih diuntungkan atau menguntungkan dijadikan target serangan Houthi. Mengutip Al Arabiya pada Rabu 7 Februari 2024, Lander King melakukan perjalanan ke kawasan Teluk pada minggu ini untuk mencari cara menghentikan serangan Houthi yang didukung Iran di Laut Merah. Dia bakal bertemu dengan rekan-rekan regionalnya untuk membahas deeskalasi, menghentikan serangan Houthi yang sedang berlangsung di Laut Merah, serta memperbaharui fokus pada upaya menjamin perdamaian jangka panjang bagi rakyat Yaman. Menjelang perjalanannya, diplomat AS tersebut berbicara dengan Middle East Institute yang berbasis di Washington tentang situasi di Yaman dan Houthi. Ia menyebut Iran justru menambah panas konflik di Timur Tengah dengan membantu Houthi. Lander King menilai Houthi tidak hanya berdampak pada rata-rata warga Yaman, tetapi mereka juga merusak perdamaian di Yaman. Ia mengungkapkan bahwa upaya diplomatik dilakukan untuk mencoba dan menemukan kemunduran bagi Houthi yang akan memungkinkan situasi membaik dan menjauh dari aspek kinetik. Diketahui Houthi telah menyerang atau mengancam pelayaran internasional serta komersial lebih dari 40 kali sejak 19 November 2023. Menurut Pentagon, mereka mengatakan bakal menargetkan kapal-kapal yang berangkat dan pulang dari Israel. Namun Houthi menargetkan kapal-kapal komersial yang tak ada hubungannya dengan Israel serta kapal perang AS dan Inggris di wilayah tersebut.
Demikian informasi kali ini, namun jangan kemana-mana karena selanjutnya akan ada berbagai program lainnya hanya di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.